Australia cemas, Indonesia bangkit, siap geser dominasi di Indo-Pasifik. Australia belakangan ini mulai menunjukkan kecemasan terhadap langkah maju Indonesia yang kian mencolok. Kekhawatiran itu muncul bukan tanpa alasan. Indonesia dengan lebih dari 270 juta penduduk perlahan tapi pasti menunjukkan diri sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan terutama di kawasan Indo-Pasifik yang sangat strategis. Meskipun masih menghadapi berbagai persoalan internal seperti korupsi, tumpang tindih dan regulasi, Indonesia justru menunjukkan ketangguhan yang mengejutkan. Ekonominya terus tumbuh stabil di angka 5% per tahun, sebuah capaian yang tak mudah diraih, bahkan oleh negara berkembang lain yang punya sumber daya serupa. Transformasi ini membuat posisi Indonesia kian diperhitungkan dalam dinamika kawasan. Dan bagi Australia, yang selama ini merasa berada di posisi yang lebih mapan, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sebab kini, Indonesia bukan lagi sekedar tetangga, tetapi calon kekuatan besar yang bisa membentuk ulang keseimbangan di kawasan. Keresahan Australia terlihat dari pernyataan kalangan akademisi dan analisis strategisnya. Salah satu pendapat yang paling mencolok datang dari Profesor Hugh White, pakar strategi dari Australian National University. Dalam salah satu artikelnya di Australian Foreign Report, White menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar negara berkembang dengan segudang tantangan domestik, melainkan calon kekuatan geopolitik yang bisa menyaingi, bahkan menantang posisi Australia di kawasan Indo-Pasifik. Ia menyebut bahwa selama ini banyak pihak di Barat terlalu terpaku pada sisi negatif Indonesia, korupsi, birokrasi, dan instabilitas politik, tanpa mencermati tren besar yang sedang berlangsung, yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, kelas menengah yang terus tumbuh, serta transformasi industri yang pelan, tapi pasti menunjukkan hasil. Bahkan menurut White, dalam beberapa aspek, tantangan yang dihadirkan Indonesia bagi Australia bisa jadi lebih signifikan dibandingkan Tiongkok karena kedekatannya secara geografis dan historis. Pandangan ini didukung pula oleh proyeksi lembaga-lembaga global seperti MC Keynes dan PwC yang memperkirakan Indonesia akan masuk ke jajaran 4 besar ekonomi dunia pada tahun 2050. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Australia tentu merasakan perubahan dinamika ini jauh lebih nyata dibandingkan negara-negara barat lainnya. Letak geografis yang berdekatan membuat kebangkitan Indonesia bukan sekedar isu regional, melainkan faktor strategis yang berdampak langsung pada kepentingan nasional Australia. Dalam catatan sejarah kebijakan pertahanannya, Australia memang kerap menjadikan Indonesia sebagai skenario konflik potensial yang harus diantisipasi. Namun menurut Profesor White, pendekatan semacam itu kini sudah tidak relevan dengan realitas saat ini. Terlalu melihat Indonesia dari kacamata ancaman justru akan menghambat peluang kerjasama yang jauh lebih konstruktif. Sebaliknya, White mendorong agar Australia mulai memandang Indonesia sebagai mitra sejajar dalam menjaga keseimbangan kawasan Indo-Pasifik, terutama di tengah meningkatnya tekanan geopolitik. Insiden bentrokan antara kapal patroli Indonesia dan kapal-kapal Tiongkok di perairan Natuna beberapa waktu lalu menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak tinggal diam dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Peristiwa ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif, memperjuangkan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, bukan sekedar penonton dalam pertarungan geopolitik besar. Melihat dinamika tersebut, sejumlah pengamat menyerukan perlunya perubahan pendekatan Australia terhadap Indonesia. Hubungan kedua negara tak bisa lagi dibatasi hanya pada isu-isu lama, seperti terorisme atau penanganan pencari suaka.
Justru kini, saatnya untuk memperluas kolaborasi ke bidang yang lebih strategis, dari pembangunan infrastruktur kawasan, kerjasama energi bersih, dan teknologi, pertukaran pendidikan, hingga diplomasi budaya dan masyarakat. Secara resmi, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra bilateral paling penting. Jika Australia mulai merasa terancam oleh kebangkitan Indonesia, maka itu sebetulnya bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan. Artinya, posisi Indonesia di kancah global sudah tidak lagi bisa dipandang sebagai pemain pinggiran. Tapi pengakuan semacam ini harus dijawab dengan kesiapan internal. Ekonomi yang tumbuh saja tak cukup. Kita butuh birokrasi yang modern, hukum yang adil, tata kelola yang bersih, serta kualitas SDM yang mumpuni. Tanpa itu, status sebagai kekuatan besar hanya akan menjadi narasi kosong tanpa pondasi nyata. Sebagai perbandingan, Selandia Baru masih menjadi negara paling disukai oleh warga Australia dengan skor kehangatan mencapai 87 derajat. Bahkan Perdana Menteri Jacinda Ardern pernah menjadi pemimpin dunia paling dipercaya di mata publik Australian. Ini menunjukkan bahwa reputasi internasional tidak dibangun semata lewat kekuatan ekonomi atau posisi geografis, tetapi lewat konsistensi dalam kepemimpinan, komunikasi publik yang terbuka, serta kepercayaan yang dibangun secara jujur dan berkelanjutan. Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa ini memanfaatkan kekuatannya. Hubungan strategis dengan negara-negara seperti Australia, India, Amerika Serikat maupun Tiongkok harus diarahkan pada kerjasama jangka panjang, bukan kompetisi yang melelahkan. Dan untuk itu, seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil harus satu suara dalam membangun arah pembangunan nasional yang inklusif dan berorientasi global. Menjadi negara besar tidak cukup hanya dengan angka-angka makro. Dibutuhkan karakter, nilai, dan visi yang menjadikan Indonesia bukan sekedar kekuatan ekonomi, tapi juga inspirasi moral dan pemimpin yang mampu membawa peradaban ke arah yang lebih baik. Momentum itu kini telah tiba. Pertanyaannya, apakah kita siap menyambutnya? Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.